Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Pupus Galuh Prahara, NIM 2301 Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2, di mana bab 1 berisikan tentang latar belakang, manfaat dan tujuan, praktikum gametogenesis, dan uji kualitas semen. Dan pada bab 2 berisikan materi dan metode, di mana materi membahas tentang alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, sedangkan pada metode berisikan tentang mekanisme pengerjaan praktikum kali ini. Langsung saja, saya akan membahas yang pertama, yaitu latar belakang. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari sel gamet jantan, yaitu spermatozoa, dan sel gamet betina, yaitu ovum. Spermatogenesis merupakan pembentukan gamet atau sel kelamin. Gamet terdiri dari gamet jantan, yaitu spermatozoa yang dihasilkan oleh testis, sedangkan pada betina itu disebut ovum yang dihasilkan oleh ovarium. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin gonad jantan, yaitu pada testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Morfologi sel gamet jantan atau spermatozoa terdiri dari akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium. Pembentukan sel telur dimulai sejak di dalam kandungan, yaitu pada fetus betina. Morfologi sel gamet betina terdiri dari sel granulosit, zona pellucida, membran vitelin, sitoplasma, dan nukleus. Uji kualitas semen dilakukan untuk menguji tingkat fertilitas dan mengetahui apakah semen tersebut baik atau buruk. Uji kualitas semen dibagi menjadi dua, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Pada uji makroskopis, pengamatan yang dilakukan pada variabel makro berupa bau, volume, pH, warna, dan konsistensi. Sedangkan pada uji mikroskopis dilakukan menggunakan bantuan mikroskop yang mengamati motilitas, mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Tujuan dari praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen adalah untuk mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan gamet betina, mengetahui struktur sperma dan ovum, mengetahui proses terjadinya fertilisasi, dan mengetahui kualitas sperma. Manfaat dari praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen adalah sebagai praktikan kita dapat menambah ilmu dan pengalaman baru, serta kita dapat mengetahui pembentukan sel gamet jantan dan gamet betina, mengetahui struktur sperma dan ovum, mengetahui proses terjadinya fertilisasi, dan mengetahui kualitas semen. 2. Materi dan metode. Yang pertama ada materi. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu alat tulis, mikroskop, pipet, gelas ukur, termometer, gelas beker, hemositomer, kontainer, spuit, cover glass, object glass, hand counter, bunsen, gunting, dan pinset. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu semen beku, eosin, NaCl, dan nitrogen cair. Metode praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen
bertempat di Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Praktikum ini menggunakan mekanisme pelaksanaan secara daring dengan cara menonton video yang telah diunggah pada YouTube oleh asisten, kemudian memahami isi video tersebut dan membahas tentang proses terbentuknya gametogenesis pada ternak jantan dan betina, proses terjadinya fertilisasi dan kualitas semen secara makroskopis dan secara mikroskopis. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan tahap atau fase pendewasaan sperma di epididymis. Skema spermatogenesis diawali dari spermatogonium sebanyak 2N. Kemudian, spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer sebanyak 2N. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang sebanyak N. Kemudian, spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid yang nantinya spermatid akan diferensiasi sel menjadi sel sperma dewasa yang sebanyak N. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur ovum pada wanita yang terjadi dalam ovarium. Skema oogenesis dimulai dari oogonium, di mana oogonium sebanyak 2N akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sebanyak N akan membelah secara meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan badan kutub primer, di mana badan kutub primer akan mengalami degenerasi yang artinya tidak dapat berkembang menjadi ovum. Kemudian, oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi ootit dan polosit, yang nantinya ootit akan mengalami pertumbuhan atau perkembangan menjadi ovum, sedangkan polosit mengalami degenerasi. Morfologi sel sperma. Secara morfologi, sperma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, kemudian badan, lalu yang terakhir adalah ekor. Untuk bagian kepala, terdapat 3 bagian lagi, yaitu ada akrosom, yaitu yang di luar ini. Kemudian ada nukleus, itu bagian dalam dari kepala sperma. Kemudian ada centriole di dekat badan, antara badan dan kepala. Pada akrosom terdapat enzim hyaluronidase. Enzim hyaluronidase yang berfungsi mencerna proteoglikan, jaringan, dan untuk menembus ovum pada bagian corona radiata. Kemudian di akrosom juga terdapat enzim akrosin. Enzim akrosin yang berfungsi untuk membantu sperma menembus ovum pada bagian zona pellucida. Selain itu, pada akrosom juga terdapat enzim proteolitik. Enzim proteolitik yang berfungsi untuk mencerna protein. Kemudian bagian lain dari kepala, yaitu pada bagian tengah ini adalah nukleus. Pada nukleus terdiri atas kromatin yang sangat padat. Hal ini tentunya di nukleus banyak mengandung materi genetik serta mengatur aktivitas pada sel sperma. Kemudian adalah centriole, memiliki fungsi sebagai jembatan antara kepala dengan badan. Setelah bagian kepala, kemudian menuju ke bagian badan.
pada bagian badan terdapat mitokondria. Ini adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel dan penghasil energi yang digunakan untuk menggerakkan ekor. Kemudian yang terakhir adalah bagian ekor yang memiliki fungsi sebagai penggerak sperma untuk menembus sel telur. Kemudian ekor sperma ini berupa flagella atau alat gerak berbentuk sitoskeleton, yang tentu saja ini berfungsi untuk membantu sperma dalam menembus ovum sebagai alat gerak menembus ovum. Nah, yang terakhir dari bagian semuanya adalah membran plasma. Ini adalah membran plasma. Ini adalah membran plasma. Membran plasma ini melapisi seluruh bagian pada sperma. Ya tentunya fungsinya itu untuk melindungi sel sperma sendiri. Ya, sekarang kita akan membahas tentang morfologi ovum. Yang pertama, di bagian terluar ada corona radiata. Nah, corona radiata merupakan lapisan terluar dari oosit yang terdiri dari sel granulosa dan merupakan lapisan pertama yang akan ditembus oleh sperma serta merupakan tempat transportasi sel nutrisi. Yang berikutnya di bagian dalam ada zona pellucida. Zona pellucida merupakan lapisan pelindung ovum yang tebal dan berbasis mikroprotein. Zona pellucida ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP1 berfungsi untuk menghubungkan ZP2 dan ZP3, sedangkan ZP2 dan ZP3 yang akan bekerja sama langsung dengan membran vitelin ini. Pada lapisan Z2, ini bisa dipastikan bahwa tidak ada sperma yang masuk ke ovum yang lebih dari 1. Itu yang akan dilaksanakan oleh ZP2. Sedangkan pada lapisan ZP3, ini akan memberikan sinyal bersama membran vitelin kepada ZP2. Selanjutnya masuk ke bagian lapisan lagi yang berbentuk seperti membran yang dinamakan membran vitelin. Membran vitelin merupakan lapisan dalam ovum yang transparan, berfungsi sebagai pemberi kode untuk zona pellucida agar sperma yang masuk hanya 1. Di membran vitelin ini yang akan menentukan keberhasilan fertilisasi. Selanjutnya masuk ke bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini nih yang di sekeliling dari nukleus ini merupakan sitoplasma atau cairan, atau disebut juga ooplasma atau cairan dari ovum. Nah, ooplasma ini berfungsi sebagai tempat pelepasan kepala dan ekor pada sperma. Kepala sperma akan menuju ke dalam nukleus ini dan ekor akan tertinggal di bagian sini, sitoplasma. Yang terakhir ada nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai aktivitas sel serta berisi kandungan informasi genetik pada ovum atau induk. Uji kualitas semen. Yang pertama adalah uji makroskopis. Uji makroskopis adalah uji kualitas semen secara fisik dengan menggunakan mata untuk menguji warna semen, konsistensi pada semen, bau semen, pH semen, dan volume semen. Yang pertama, warna semen. Warna semen normal pada umumnya yaitu adalah warna putih seperti susu. Yang kedua adalah konsistensi semen. Dalam pengujian konsistensi semen, sampel semen diletakkan pada tabung penampung yang digoyangkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui semen tersebut kental atau encer.
Yang ketiga, bau semen. Sampel semen pada tabung penampung dibaui. Semen pada umumnya akan berbau amis seperti sperma pada umumnya. Bau dari sperma atau dari semen itu adalah khas. Baunya adalah dari alkalin yang diproduksi oleh kelenjar prostat. Yang keempat adalah pH semen. Sampel semen diteteskan ke atas kertas lakmus atau kertas pH. Kemudian dilihat perubahan warnanya. pH standar dari semen pada ternak yaitu berkisar antara 6,2 sampai 6,8. Hal ini menunjukkan bahwa semen dalam keadaan mendekati normal. pH dari sperma akan mempengaruhi daya hidup sperma ternak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pH semen. Di antaranya adalah adanya aktivitas spermatozoa dalam menguraikan fruktosa sehingga nilai pH menurun. Tingginya aktivitas yang dilakukan oleh spermatozoa dalam menguraikan sumber energi yang berasal dari fruktosa akan meningkatkan produksi asam laktat dalam semen sehingga pH menjadi lebih asam. pH mempunyai dampak terhadap fertilitas spermatozoa, yang mana spermatozoa mempunyai tingkat toleransi keasaman yang mampu digunakan sebagai standar lingkungan yang optimal bagi hidup spermatozoa. pH yang terlalu asam akan membunuh sperma. Sperma yang terlalu basah pun juga tidak bagus secara kualitasnya. Ini disebabkan adanya gangguan metabolisme pada tubuh akibat dari infeksi bakteri atau virus. Pada kondisi pH rendah antara 6,0 sampai 6,5 mempunyai motilitas 53,3% sampai 60,7%. Pada pH tinggi antara 8,0 sampai 8,5 spermatozoa mempunyai motilitas yang rendah yaitu 33,9% sampai 23,1%. Spermatozoa menunjukkan motilitas yang baik pada pH optimumnya yaitu pada pH 7,0 sampai 7,5 dengan motilitas 66,8% sampai 71,1%. Sehingga pH optimum semen berada pada kisaran pH netral. Yang kelima adalah volume semen. Sampel semen yang telah diletakkan di tabung penampung kemudian dilakukan pengukuran menggunakan pipet volume untuk membaca skala semennya. Semen yang normal memiliki volume penampung berkisar 2,6 sampai 9,6 ml. Volume semen yang tinggi dapat dipengaruhi oleh frekuensi penampungan yang dilakukan. Interval penampungan semen pejantan sapi yang baik dilakukan itu sekitar 3-5 hari untuk menjaga kualitas semen yang dihasilkan dan tetap menjaga kuantitas. Selain itu, hal yang mempengaruhi volume dari semen suatu ternak yaitu bobot badan dan lingkar skrotumnya. Selain hal tersebut juga dipengaruhi adanya kesalahan handling ketika penampungan serta perlakuan false mounting yang kurang maksimal dalam menaikkan libido yang menyebabkan semen ejakulat yang tertampung tidak maksimal. Jadi walaupun ternak tersebut memiliki lingkar skrotum yang besar, belum tentu mempunyai volume semen yang banyak juga. Bisa jadi kesalahan dalam penampungan yang mempengaruhi volume semen. Uji mikroskopis merupakan uji semen yang menggunakan alat bantu mikroskop. Hasil dari uji mikroskopis yaitu ada 4, yaitu motilitas, mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Motilitas adalah daya gerak individu sperma. Apabila pada spermatozoa sapi menunjukkan persentase di bawah 40%, maka semen tersebut termasuk kurang baik. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pejantan memiliki 50-80% spermatozoa motilatif progresif. Faktor yang mempengaruhi motilitas sperma yaitu ATP, umur sperma, gen aktif, dan biotip, dan juga fisiologi. Yang kedua ada mortalitas. Perhitungan sperma yang sudah mati. Sperma yang sudah mati ditandai dengan kepala yang menyerap warna merah dari eosin.
sedangkan sperma yang masih hidup tidak menyerap eosin atau hanya menyerap sedikit eosin. Persentase dari sperma hidup yaitu normalnya sebesar 75-85%. Abnormalitas merupakan perhitungan sperma yang memiliki kondisi abnormal seperti ekornya putus, ekornya bengkok, dan tidak memiliki kepala atau kepalanya hanya terdapat 2. Abnormalitas dapat terjadi karena pembentukan sperma dalam tubulus seminiferus. Lama penyimpanan dari semen mempengaruhi abnormalitas sperma. Semakin lama semakin mempengaruhi kenaikan abnormalitas. Abnormalitas terbagi menjadi 2, yaitu abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Contoh dari abnormalitas primer yaitu pear shape, detached head, microcephalus, dan macrocephalus yang disebabkan oleh gagalnya proses spermatogenesis, genetik, atau lingkungan yang tidak memadai. Abnormalitas sekunder ialah adanya sperma yang memiliki ekor yang bengkok, ekor yang putus, atau ekor yang melingkar. Konsentrasi semen ialah jumlah sel sperma pada volume semen. Konsentrasi spermatozoa pada semen rata-rata sebesar 127,86 kali 10 pangkat 7. Semakin tinggi bobot badan suatu sapi, maka semakin rendah motilitas dan konsentrasi spermanya. Bagian penutup. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya gametogenesis yang terjadi pada ternak jantan terjadi pembentukan spermatogenesis yang terjadi di epididymis, sedangkan pada ternak betina terjadi pembentukan oogenesis yang pada keduanya terjadi proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Pada morfologi sperma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu akrosom, nukleus, dan sentriol. Pada bagian badan terdapat mitokondria, dan pada bagian ekor terdapat flagella berbentuk sitoskeleton yang berukuran panjang. Pada morfologi ovum terdapat 6 bagian, yaitu corona radiata, zona pellucida, membran vitellin, sitoplasma, sentriol, dan nukleus. Pada uji kualitas semen dibagi menjadi 2, yaitu pengujian secara makroskopis dan mikroskopis. Pengujian secara makroskopis yang pertama melakukan pengamatan volume dengan menggunakan tabung berskala. Yang kedua, pengamatan warna. Semen normal berwarna putih kekuningan atau putih susu. Dan yang ketiga, pengamatan dengan melakukan penilaian konsistensi, apakah semen dalam keadaan cair atau kental. Dan yang keempat, pengamatan dengan melakukan penghitungan keasaman atau pH. Pada pengujian secara mikroskopis dibagi menjadi 4, yaitu uji motilitas, uji konsentrasi, uji mortalitas, dan uji abnormalitas. Pada uji motilitas dibagi menjadi 2, yaitu motilitas massa dan motilitas individu dengan melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Yang kedua, uji konsentrasi, yaitu dengan melakukan pengamatan pada 5 bidang sisi, yaitu kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, kanan atas, dan tengah, dan melakukan penghitungan banyak sperma pada mikroskop. Yang ketiga, uji mortalitas dengan melakukan pengamatan sperma yang mati dengan ditandai kepala sperma yang berwarna merah. Dan yang keempat, uji abnormalitas dengan melakukan pengamatan sperma yang memiliki bentuk abnormal, antara lain kepala 2, ekor putus, ekor bengkok, dan tidak memiliki kepala.